Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, SD Negeri Palian 2, CGP Angkatan 10, kelas 005, Gunung Kidul. Di sini akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa murid merupakan tempat menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran sebagai tuntutan. Murid merupakan tempat menyampaikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Saya mendidik, membimbing, mendampingi murid untuk menggapai cita-citanya. Namun dalam mendidik, membimbing, mendampingi murid masih menggunakan cara memaksa dan menuntut murid agar mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harus sesuai dengan target atau KKM. Dalam proses pembelajaran, saya selalu menuntut dan membuat target keberhasilan suatu pembelajaran. Saya memaksa murid untuk mampu memahami pelajaran, sedangkan mereka benar-benar tidak mampu untuk memahami hal tersebut. Saya terus memaksa dan memaksa agar murid tersebut harus mencapai target pembelajaran yang sudah ditentukan atau kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan. Pendidikan bersifat memaksa. Pembelajaran kurang menyenangkan dan pembelajaran menjadi beban. Saya terus memaksa dan memaksa agar murid tersebut harus mencapai KKM. Padahal minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki murid tersebut di bidang non-akademik. Dalam proses pembelajaran tersebut, banyak murid merasa tidak nyaman dan merasakan sebuah tekanan. Sebuah pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi murid, sehingga proses pembelajaran menjadi beban bagi murid. Pendidikan hanya di bidang akademik. Keberhasilan diukur dari hasil akademik. Semua yang saya lakukan belum sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di satu sisi, saya menjalankan peran sebagai pendidik karena tuntutan target hasil pembelajaran. Di sisi lain, saya membuat para murid merasa tidak nyaman dan mempunyai beban dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan bukan hanya bidang akademik, tetapi non-akademik juga termasuk dalam pendidikan. Para murid mempunyai keahlian di bidang non-akademik, akan tetapi tuntutan target hasil pembelajaran fokus pada bidang akademik. Semua itu belum sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa pendidikan berfokus pada aspek kognitif, karena pendidikan hanya mengutamakan aspek kognitif atau pengetahuan. Semua itu, keberhasilan diukur nilai aspek kognitifnya. Karena tuntutan hasil belajar berdasarkan KKM. Sebuah keberhasilan dalam pembelajaran jika sudah mencapai KKM maka dikatakan berhasil karena hanya berfokus pada aspek kognitif dan aspek afektif serta psikomotorik dikesampingkan. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pendidikan itu tuntunan. Pendidikan itu tuntunan, bukan tuntutan. Dengan keyakinan bahwa pendidikan itu tuntunan, bukan tuntutan adalah mendidik, membimbing, mendampingi para murid dalam belajar, disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan mereka masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran di bidang akademik dan non-akademik.
Pendidikan meliputi afektif, kognitif, psikomotorik. Pendidikan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tidak boleh menuntut mereka pandai di bidang akademik, melainkan kita membantu dan mengarahkan para murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing, sehingga para murid merasa nyaman, tenang, damai dalam proses kegiatan pembelajaran. Dengan adanya suasana kenyamanan, kedamaian, ketenangan dalam hati para murid, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Proses pembelajaran bukan hanya dalam bidang akademik, namun bidang non-akademik serta pembiasaan untuk membentuk karakter yang berbudi luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya selalu belajar memahami karakteristik murid. Saya selalu belajar dalam memahami minat, bakat, kemampuan masing-masing murid. Saya selalu belajar dalam memahami minat, bakat, kemampuan masing-masing murid, sehingga dengan memahami minat, bakat, kemampuannya masing-masing murid, saya mampu memetakan masing-masing murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Seorang pendidik harus mampu menempatkan diri sebagai pendidik dan menerapkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo yang artinya bahwa pendidik di depan sebagai teladan yang baik. Ing madya mangun karso, bahwa pendidik di tengah sebagai pendamping yang harus mampu menumbuhkan semangat para murid. Pendidik di tengah menumbuhkan semangat para murid agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia individu dan anggota masyarakat. Di tengah-tengah, seorang pendidik selalu mendampingi sebagai jembatan, sebagai fasilitator dalam memfasilitasi para murid untuk belajar. Tutwuri handayani artinya bahwa pendidik harus mampu mendorong dan memberikan motivasi semangat kepada para murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa anak lahir ibarat kertas yang penuh tulisan samar-samar. Pendidik menuntun mereka menebalkan lakunya yang baik, bukan dasarnya. Aspek kognitif bukan hal yang paling penting dalam pendidikan. Pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman, yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik, membimbing, mendampingi para murid dengan berbagai cara sesuai dengan minat, bakat, kemampuannya masing-masing. Saya harus menuntun, membimbing, mengarahkan para murid agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, proses pembelajaran berpusat pada murid. Di dalam pembelajaran, murid adalah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Para murid merdeka belajar, bebas menggali ilmu dari berbagai sumber, dan pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah para murid berkarakter, berbudi luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.